Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya adalah Paramita Winnie Hapsari, salah satu dosen dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Pakuan, Bogor, dari program studi S1 Sastra Jepang. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2023, yaitu mengenai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT, khususnya di aspek pengajaran. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Metode Penelitian Budaya dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Izinkan saya untuk memulai dengan perkenalan singkat. Sebelumnya, saya menempuh pendidikan di tingkat diploma 3 dalam bidang bahasa Jepang di Universitas Indonesia. Sebelum kemudian berhasil meraih gelar sarjana di jurusan komunikasi dalam universitas yang sama, yaitu Universitas Indonesia. Kemudian, saya melanjutkan pendidikan magister di jurusan Kajian Wilayah Jepang, Universitas Indonesia juga, dan menyelesaikannya pada tahun 2014. Sebelum saya memutuskan untuk menjadi seorang dosen, saya sebelumnya sangat aktif sebagai penggiat budaya populer Jepang dan juga memberikan pengajaran bahasa Jepang di lembaga bahasa yang berafiliasi dengan Universitas Indonesia. Dengan latar belakang saya yang begitu terkait dengan budaya Jepang, ketika saya bergabung dengan Universitas Pakuan, tempat saya mengajar sekarang, saya diberikan kepercayaan untuk menjadi dosen dalam mata kuliah kekhususan budaya. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Metode Penelitian Budaya. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa semester 6 atau 7 dengan kekhususan budaya, yang nantinya akan mengikuti seminar proposal tugas akhir. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS, bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa akan mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang berbagai metode penelitian yang relevan dalam konteks studi budaya Jepang. Fokus utama mata kuliah ini adalah mengajarkan pentingnya pendekatan ilmiah dalam menganalisis berbagai aspek budaya Jepang, termasuk seni, sejarah, masyarakat, sosial, dan aspek-aspek lainnya. Selain itu, mata kuliah ini juga bertujuan untuk memberikan mahasiswa keterampilan penelitian yang diperlukan untuk menjalankan studi independen dalam bidang budaya Jepang. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami berbagai metode penelitian yang relevan dalam studi budaya Jepang dan mampu membedakannya. Mereka juga diharapkan mampu menerapkan metode penelitian yang sesuai untuk menganalisis isu-isu budaya Jepang. Mereka juga diharapkan mampu mengembangkan proposal penelitian yang baik dan merancang penelitian dalam konteks budaya Jepang. Kemudian diharapkan mampu menghasilkan proposal penelitian yang bisa diteruskan untuk menjadi tugas akhirnya. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa juga akan mempelajari pertama, konsep dasar penelitian sebagai pengantar kepada penelitian budaya Jepang. Kedua, jelas pasti akan membahas tentang jenis-jenis metode penelitian dalam bidang budaya, seperti kualitatif, kuantitatif, maupun metode campuran atau mixed method, dan menentukan metode penelitian yang tepat untuk kasus mereka. Ketiga, mereka juga akan mempelajari pengumpulan data termasuk tata cara identifikasi masalah dan analisis data dalam konteks studi budaya. Kemudian mereka juga akan mempelajari penggunaan sumber-sumber primer dan sekunder dalam penelitian budaya Jepang. Mereka juga akan mempelajari pembuatan proposal penelitian dan bagaimana cara mengembangkannya. Materi pembelajaran juga akan
mencakup studi kasus penelitian budaya yang relevan dalam konteks studi budaya Jepang tadi. Mata kuliah metode penelitian budaya diajarkan melalui metode project-based learning. Di akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan untuk melakukan latihan, membuat penelitian lapangan ataupun penelitian arsip. Semua itu tergantung pada topik penelitian dan kasus yang mereka pilih sebagai masalah penelitian mereka. Pembelajaran dalam mata kuliah ini berfokus pada pengembangan pemahaman konseptual dan keterampilan praktis. Mahasiswa akan diajak untuk terlibat dalam diskusi, analisis teks budaya, dan pengembangan proposal penelitian mereka sendiri. Selain itu, metode pembelajaran juga akan melibatkan tutorial individu atau kelompok dengan saya sebagai dosennya untuk mengembangkan proposal penelitiannya masing-masing. Sistem penilaian mata kuliah ini mencakup berbagai komponen penilaian seperti penilaian proposal penelitian. Mahasiswa akan dinilai berdasarkan kualitas proposal penelitian mereka termasuk kerangka teoritisnya, metode penelitian yang mereka pilih, dan desain penelitiannya. Yang kedua itu adalah komponen partisipasi. Mahasiswa akan dinilai berdasarkan partisipasi aktifnya dalam diskusi kelas, menjawab pertanyaan dari saya, kemudian presentasi, dan kemampuan mereka untuk memberikan feedback atau umpan balik konstruktif pada rekan sekelasnya. Dan yang ketiga, komponen penilaiannya UTS, UAS yang berupa tes formatif dan juga penilaian sikap mereka selama di dalam kelas. Keseluruhan komponen itu akan jadi penilaian holistik untuk nilai akhir mahasiswa. Selain itu, evaluasi normatif dan umpan balik berkelanjutan juga akan diberikan kepada mahasiswa untuk membantu mereka dalam meningkatkan keterampilan penelitian mereka di sepanjang semester. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan video pengajaran yang saya lakukan secara tatap muka. Ini gambarnya seperti ini ya. Lagi dijajah. Nah, minggu kemarin kan sudah saya jelaskan tentang metode penelitian. Apa itu metode? Metode apa sih metode penelitian itu? Ada yang tahu nggak jenis penelitian itu apa aja? Metode penelitian dulu deh. Siapa nih? Rika, oke. Gimana? Metode penelitian itu cara untuk menentukan penelitian. Terus yang saya tahu penelitian itu ada dua, yaitu dari data kuantitatif sama data kualitatif. Oke. Jadi kalau misalnya metode penelitian adalah metode kan itu cara. Penelitian itu kalau bahasa Inggrisnya itu research. Research berarti mencari kembali yang sebelumnya sudah ada. Tapi bukan cinta. mencari kembali sesuatu. Jadi ada kondisi ideal, ada kondisi tidak ideal. Nah, kondisi idealnya seperti apa? Kondisi tidak ideal yang nyatanya seperti apa? Nah, yang dicari gap di antara kondisi yang ideal maupun yang nyata terjadi. Oke, kita lihat dulu di sini. Metode penelitian itu adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk menjawab tujuan penelitian. Nah, dengan kan nanti akan melakukan tugas akhir nih. Tugas akhir kan pasti jadi tujuan penelitian juga kan. Nah, untuk menjawab tujuan penelitian, bagaimana kita menentukan metode penelitiannya dan apa dasar yang melandasi penentuan metode penelitian tersebut? Landasan teori ternyata gitu. Tapi sebelum dari itu, sebelum landasan teori deh,
Tadi kan Rinda bilang ada kuantitatif, ada kualitatif. Kuanti dan kuali itu apa ya? Ada yang bisa nggak ya contohnya? Oke. Gimana boleh? Ya, kuantitatif berupa angka, dihitung pakai statistik. Sementara kualitatif data primer dari wawancara, data sekunder dari literatur. Oke, itu adalah data. Jadi kuantitatif itu datanya memang berbentuk angka. Jadi misalnya nanti ketika ada tuh namanya cara untuk mengambil data di kuantitatif. Sebenarnya ini sih harusnya sudah dibahas di metode penelitian zaman dulu ya. Sudah kan masih pada itu ya kuantitatif. Oke ya, jadi ini kita masuk ke yang namanya landasan teori. Nah, dari mana kita mengetahui landasan teori? Ternyata dari studi literatur. Mau nggak mau, suka nggak suka, untuk menentukan landasan teori dan metode penelitian kita harus baca. Makanya teman awal yang pertama kan IPRO ya. Ini kenapa jadi ya, ini kita harus baca literatur. Terutama harus juga ngobrol sama sensei. Jangan juga kita baca buku, tapi baca bukunya malah yang enggak. Oke, selain dari belajar dari buku tentang metode penelitian dan teori-teori yang relevan, kita juga harus mempelajari penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu itu bisa berupa laporan, bisa artikel, bisa jurnal, dan proceeding tuh misalnya. Nah, format untuk membelah si paper penelitian ini biasanya dari masalah penelitian apa yang ditelitinya apa, terus tujuan penelitiannya apa, metode penelitiannya apa, sama hasil yang diteliti. Kan itu namanya jurnal, berarti kan sudah selesai ya, berarti sudah ada hasilnya. Nah, proses studi literatur ini nggak cuma dilakukan ketika menentukan landasan teori, tapi juga untuk menentukan topik apa yang akan kita pilih nantinya ketika mau bikin tugas akhir. Nah, ada yang namanya pemetaan literatur dalam studi literatur. Oke, sebelum nyampe sini deh, sebelum ini dijelaskan, ada yang mau tanya nggak? Aku sensei. Oke. Yang termasuk literatur itu apa aja sih? Oke, literatur itu adalah bahan bacaan. Jadi semuanya ya, semua yang bisa dibaca, komik juga literatur sebenarnya, puisi juga literatur sebenarnya. Jadi literatur adalah sesuatu yang bisa kita baca, yang sebenarnya hasil tulisan juga. Tapi kalau dalam penelitian itu, literatur itu artinya adalah artikel, jurnal, proceeding, skripsi orang, tesis orang, disertasi orang, itu termasuk literatur. Nah, sebaiknya dalam pembuatan atau memahami paper, memahami suatu artikel itu harus runtut dan bertahap. Namanya kan ada sistematika ya, harus tertib juga. Nah, ini kita kan mau menemukan landasan teori seperti apa, jadi makanya kita harus baca literatur untuk menjelaskan tentang ini. Introduction, metode, hasilnya apa, terus adakah yang tidak dijelaskan di penelitian yang kita baca. Ini ya, kita lihat dulu di sini ada namanya cara baca paper ilmiah secara efektif pakai metode AICMR. Baca dulu abstraknya, terus lihat introduksinya seperti apa, hasilnya seperti apa, terus metodenya apa. Setelah itu baca ulang. Tetap aja ya, judulnya baca lagi gitu. Jadi nanti nih untuk metode penelitian budaya pasti ada juga gini. Kita Minasan akan membuat literatur review. Jadi Minasan baca literatur yang Minasan inginkan, kemudian nanti membuat tabel, nanti akan ada contoh tabelnya seperti apa. Yang pertama kali harus Minasan lakukan adalah menyebutkan ide, memunculkan ide. Misalnya, tiba-tiba kepikiran cosplay.
cross dresser atau hijab cosplayer misalnya gitu. Terus ketika kamu sudah menemukan satu kata atau dua kata, ini cari artikel jurnal dengan kata yang sudah kamu pilih itu di Google Scholar atau di Google manapun, di googling aja misalnya tentang cosplay. Terus kamu mau cari tentang konsep diri cosplay, carilah di Google Scholar, itu pasti banyak cosplay banyak. Nah setelah itu kalian download itunya artikel-artikelnya, kemudian diringkas dengan menggunakan tabel. Tabelnya ini namanya tabel SOTA, State of the Art, untuk pemetakan studi yang terdahulu. Oke, jadi bentuknya kayak gini. Wow, kecil banget ya. Jadi ini judulnya, di tabel yang pertama ini judulnya, judul papernya apa. Ini papernya bukan artikel di Wikipedia atau yang lain, itu papernya ada kelima naskah akademik ya, ini papernya. Terus ini topik yang yang ada dalam paper ini. Misalnya kalau tadi konsep diri cosplayer di Kota Malang, berarti topik keywordnya cosplayer dan konsep diri. Terus penulisnya siapa, di tahun berapa, kemudian unit analisis apa yang dianalisis sama dia. Kalau di sini kan tadi topik pembicaraannya adalah si konsep diri, berarti konsep diri. Terus apa yang ditemukan, ternyata si cosplayer di Malang itu konsep dirinya bagus karena dia bisa mengekspresikan diri sebagai seorang cosplayer misalnya. Metodologinya kuantitatif karena dia pakai kuesioner. Terus kenapa ada ini limitasi, maksudnya ada sesuatu yang belum diteliti sama peneliti yang itu. Tuh, nah ini contoh yang sudah jadi ini tentang loyalitas pelatihan terdahulu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, Dika. Cara untuk menentukan masalah penelitiannya itu gimana saja? Oke, menentukan masalah. Jadi sebenarnya cara untuk mencari masalah ya. Cara untuk mencari masalah. Udah jelasin aja orang. Ya. Jadi kalau cara mencari masalah adalah tadi ada keadaan yang ideal sama keadaan yang nyata terjadi. Misalnya keadaan idealnya adalah udara Jakarta bersih, udara Jakarta dan sekitarnya itu idealnya. Tapi kenyataannya udaranya kotor dan polusi. Nah itu kan berarti ada gap di situ ya, ada yang ideal di situ. Nah itu kenapa terjadi? Nah itu adalah masalahnya. Masalah mengapa udara Jakarta kotor saat ini? Misalnya itu bisa jadi masalah penelitian. Jadi masalah penelitian adalah ketidaksesuaian antara kondisi ideal dengan kondisi yang nyata. Jadi kalau misalnya dalam konteks Jepang gimana? Kira-kira dibalikin. Gimana kalau dalam konteks Jepang kira-kira gimana? Kondisi idealnya seperti apa? Gak usah di Jepang deh. Kira-kira di masyarakat sastra Jepang kondisi idealnya gimana? Dan kondisi tidak idealnya gimana? Banyak olahraga. Siapa yang banyak olahraga? Di Idealnya orang-orang banyak olahraga. Iya. Tapi kondisi faktanya Jadi ada masalah kan gitu kan berarti. Nah itu bisa jadi masalah penelitian. Kenapa orang-orang mager untuk olahraga? Terus sama pemerintah Jepang, gimana caranya supaya warga gue bisa rajin olahraga ya? Oh kita bikin anime olahraga. Nah itu solusinya. Oke, ada yang mau tanya lagi kan? Ini tentang apa tugasnya? Oke, mapping ini bisa dijadikan bab dalam skripsi. Oh, tentu saja. Karena bab 2 dalam skripsi itu kan nanti bentuknya nggak seperti ini sih, nggak bentuk tabel, tapi dijelaskan per paragraf. Nanti di bab 2 itu ada misalnya penelitian terdahulu, ada bab penelitian terdahulu tuh di bab 2 tuh. Nah
nanti penelitian si Muhammad Rizan Basrah dan segalanya ini menjelaskan tentang ini, tapi saya menjelaskan tentang apa, kayak gitu. Nanti di bab 2 akan seperti itu. Oke, nah ini adalah jurnal, apa link untuk kalian cari jurnal, nih, kan lumayan. Studies in Japanese Literature and Culture, tuh bisa tuh di situ diambil dari situ, terus nanti biar gratis, ambil dari sini, gitu ya. Dan tau kan ya caranya untuk ambil dari sini? Nah ini ada banyak, bisa dicari di sini, ada Social Science Japan Journal, itu banyak sekali tuh di situ. Buat ide-ide yang dinasan mau tugas akhir sekalian juga sambil cari topik-topiknya juga. Gitu. Oke, udah waktunya. Ada yang mau ditanyakan lagi kah? Aman? Oke, terima kasih banyak sudah masuk di kelas metode penelitian budaya. Semoga besok bisa pada masuk lagi. Amin. Oke, tugasnya jangan lupa ya nanti di. Oke, terima kasih. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah metode penelitian budaya yang saya ampu. Semoga video ini dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya di mata kuliah metode penelitian budaya di program studi sastra Jepang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Universitas Pakuan. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi Smart Dosen tahun 2023. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Universitas Pakuan, rekan sejawat dosen dan teman-teman mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas semua kekurangan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.